Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ismul fa'ili wal maf'uli mimma zada 'ala as-sulasi al-mujarrad wa amma ma zada 'ala as-salasati fadh-dhabitu fihi ila akhirih. Wa qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa amma ma ay al-fi'lu alladhi zada 'ala as-salasati ay salasati ahruf ila akhirih. Ini kita masuk sekarang di bagian akhir ya dari pembahasan isim fa'il dan maf'ul. Kalau yang lalu kita bahas isim fa'il dan isim maf'ul pada sulasi al-mujarrad. Sekarang kita lihat isim fa'il dan maf'ul mimma zada 'ala sulasi al-mujarrad. Ini dari apa yang diberi tambahan ya, mazad. Itu biasa disebut sulasi mazid. Ya, yang diberi yang bertambah atas sulasi al-mujarrad atau biasa disebut sulasi al-mazid. Wa amma ma ayil fi'lu alladhi zada 'ala salas. Adapun apa yaitu fi'il yang lebih atas 3 huruf, ay salasati ahruf ya, 3 huruf. Sawa'un kana sulasiyan mazidan fihi aw rubaiyan mujarradan aw mazidan fihi. Baik itu berupa sulasi mazid fihi di awalnya 3 kemudian diberi tambahan, ataukah rubai mujarrad. Rubai mujarrad itu juga berarti lebih dari 3 kan? Au mazidan fi, atau yang diberi tambahan pada rubai mujarrad itu. Fadhabitu fihi, maka ketentuan padanya ail qaidatu fi bina ismil fa'ili wa ismil maf'uli minhu ba'da hazfi harfil mudhari'. Ini kaidah dalam membuat isim fa'il dan isim maf'ul darinya setelah menghapus huruf mudhara'ah. Kaidahnya apa? An tad'a fi mudhari'ihil mimal madmumata mawdi'a harfil mudhara'ah. Masih sama dengan yang lalu ya? Ada kaidahnya, ada aturannya. Nah, kalau ini kita beri tambahan mim. Aturan yang pertamanya sama kemarin, yaitu menghapus huruf mudhara'ah. Itu sama. Nah, pada yang lebih dari 3 ya, melebihi sulasi mujarrad itu kaidah berikutnya adalah antadha fi mudhari. Anda letakkan pada mudhari, artinya pada fi'il mudhari, al-mim al-madmumah, mim yang di dhammah. Mau di harfil mudhara'ah, pada tempat huruf mudhara'ah itu. Misalnya nanti dikasih contoh di situ dari kata akrama yukrimu. Jadi perhatikan misalnya akroma. Akroma ini berarti sulasi mazid di harf karena asalnya adalah karum. Ya, diberi hamzah pola af'al jadi akroma. Untuk fi'il mudhari'nya adalah yukrimu. Ya, bagaimana cara mengubah dia menjadi bentuk isim fa'il? Hapus dulu huruf mudhara'ah, yaitu huruf ya. Berarti tinggal tersisa huruf qaf, ra, dan mim. Sebagai ganti huruf mudhara'ah kita letakkan huruf mim yang di dhammah. Ya. Ai fi maudhi harfil mudhara'ah. Ini pada tempat huruf mudhara'ah. Huruf qafnya tetap disukun. Seperti di sini tadi kan? Tetap sukun. Kemudian wa antaksira ma qabla akhirih. Dan Anda kasrahkan huruf yang sebelum akhir. Aillati qabla akhiril mudhari. Yaitu yang ada sebelum akhir mudhari. Huruf akhir mudhari'nya ini kan kalau fi'il mudhari huruf terakhirnya mim. Berarti sebelum akhir adalah huruf ra. Nah, ini kita kasrah. Meskipun sebetulnya sejak awal memang dia sudah kasrah. Fismil fa'il ini pada
isim fa'il. Kama fi fi'lihi, sebagaimana pada fi'ilnya. Wa an taftahahu, dan Anda memfathahkannya, ay taftahal harfal ladzi qabla akhiril mudhari. Ya, ini Anda fathahkan huruf yang terletak sebelum akhir mudhari, ini huruf ra ini, fismil maf'ul, pada isim maf'ul. Jadi kalau ini mau diubah jadi isim maf'ul, tetap seperti tadi kaidahnya, perbedaannya pada ra-nya. Kalau fa'il itu kita kasrah, kalau maf'ul kita fathah. Maka bacanya mukram. Ini mukrim, mukram. Jadi kama huwa fi fi'lihi, sebagaimana pada fi'ilnya. Tamyizan bainahuma, sebagai tamyiz, pembeda antara keduanya. Maksudnya sama dengan fi'ilnya, fi'il pasif. Kalau pasif kan di fathah sebelum akhir kan. Masih ingat kaidahnya, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, jadi contohnya nahu mukrimun bi kasri ra ismu fa'il. Ya, contohnya adalah mukrim dengan mengkasrah ra, itu merupakan isim fa'il. Asluhu yukrim, asalnya adalah yukrimu mabniyan lil fa'il, dalam bentuk aktif. Fa hazafta minhu harfal mudhara'ah, lalu Anda hapus darinya huruf mudhara'ah, huruf ya-nya Anda hapus. Fasara mukrim, maka wa wada'ta fi mawdi'ihal mim al-madmumah, dan Anda letakkan fi mawdi'iha, pada tempatnya, pada tempat huruf mudhara'ah tadi Anda letakkan apa? Al-mim al-madmumah, mim yang di dhammah, jadi muk. Wa kasarta ma qabla akhirih, dan Anda kasrahkan kata huruf sebelum akhirnya. Mukrim, ya. Ai abaqaitahu 'alal kasr. Yani Anda tetap, ya, tetap atas huruf kasrah. Kan memang harokat aslinya kasrah, yukrimu. Fasara mukrim, maka jadilah dia mukrim. Kemudian wa mukramun bi fathir ra ismu maf'ul. Sementara mukrim itu dengan memfathahkan huruf ra menjadi mukram, ya, kalau maf'ul, ya. Kalau fi'il pasifnya kan di fathah, ya, ra-nya. Kita bacanya mukram bi fathir ra'i. Ini adalah ismu maf'ul, asluhu yukram, bentuk asalnya adalah yukram, karena dia bina maf'ul, ya, bentuk pasif, mabniyan lil maf'ul. Fa fa'alta bihi ma taqaddam, Anda lakukan, ya, kepada Anda perlakukan dia seperti apa? Sebelumnya, seperti pada pembentukan isim fa'il, hanya saja bedanya illa annaka fatahtahu ra'a lima taqaddam, kecuali Anda memfathahkan di sini huruf ra-nya, ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Wa kadzalika nahu mudahrijun bi kasri ra, demikian pula contoh mudahrij dengan mengkasrahkan huruf ra ismu maf'ul, ini sebagai ismu fa'il, sebagai isim fa'il. Ini pola rubai berarti, ya, dari kata tadahraja, ya tadahraju, ya. Ini pola apa? Pola rubai. Mazid, ya. Asalnya dahraja. Ya, dia rubai, artinya kata dasarnya terdiri atas 4 huruf lalu diberi tambahan ta. Atau dahraja saja, ya, sorry. Dia contohnya dahraja saja. Dahraja yudahriju. Berarti rubainya, nah, ini contoh rubai mujarrad, ya. Dahraja yudahriju. Aturannya sama seperti tadi, ya, faidahnya. Ini kalau kita mau bentuk dia menjadi isim fa'il, berarti huruf mudhara'ahnya dulu kita hapus, ya. Huruf ya-nya kita ganti jadi mim. Nah, ini yudahriju, ya, dahraja yudahriju. Berarti kita ganti mim yang dhammah. Ini tetap, ya, sebelum akhirnya kasroh, memang asalnya kasroh, ya, maka bacanya mudahrij. Ini tetap, ya. Ini isim isim apa? Fa'il, isim fa'il. Kalau isim maf'ul gimana? Bedanya cuma di sini, 1 huruf sebelum akhir. Jadi kalau menjadi isim maf'ul mudahraj, ra-nya yang di fathah. Ini bedanya, ya.
Ya, wa kadzalika nahu mudahhrij bi kasri ra. Ya, demikian pula seperti contoh mudahhrij dengan mengkasrah huruf ra itu adalah ismu fa'il. Kemudian wa mudahrajun bi fathihas ismu maf'ul. Ya, lafaz mudahraj dengan memfathahkannya itu merupakan isim maf'ul. Kemudian ada contoh lagi di situ mustahrij. Ya, mustahraj. Ini juga sama ya. Ini dari pola istaf'ala. Berarti dia sulasi mazid. Ya, sulasi istaf'ala, istakhraja. Dari asalnya kharaja, ini bentuk sulasi mujarradnya. Kharaja. Kemudian diubah menjadi pola sulasi mazid bi salasati ahruf. Ya, tambahan 3 huruf ya. Istakhraja. Istakhraja. Wala istaf'ala. Yastaf'ilu, yastakhriju. Ya, yastakhriju. Kaidahnya sama. Yastakhriju kalau kita ubah jadi isim fa'il gimana? Huruf mudhara kita hapus dulu. Huruf ya-nya. Ganti huruf mim. Huruf mim yang di dhamma ya. Nah, ini tetap, yang lain tetap mustah. Ya. Huruf ra-nya pastikan sebelum akhir kasrah. Karena itu isim fa'il ya, 1 huruf sebelum akhir kasrah. Mustahrij. Kalau isim maf'ulnya gimana? Ya tinggal ra-nya ganti fathah. Yang tadi kasrah ya diganti menjadi harokat fathah mustakhraj. Ya. Jadi mustakhrijun bi kasri ra'i wa mustakhrajun bi fathiha. Ya, wa hakadha hukmu sa'iril amsilatil mazidati 'ala tsulasi. Fatadabbar. Ya, demikianlah hukum seluruh contoh mazidah yang diberi tambahan ya, sulasi mazid alas salasa yang beri tambahan atas salasa, termasuk juga rubai ya, atau rubai mazidnya. Fatadabbar, maka renungkanlah. Sama, nanti Anda bisa coba pada pola misalnya fa'ala yufa'ilu. Anda bisa coba pada pola if'alla yaf'allu. Anda bisa coba pada pola tafa'ala yatafa'alu. Sama prinsipnya ya. Jadi huruf mudhara'ah Anda ganti mim dhammah, kemudian 1 huruf sebelum akhir. Kalau fa'il berarti kasrah, kalau maf'ul berarti fathah. Nah, begitu saja. Baik, kemudian ada keterangan tambahan di sini sebagai penutup. Wa qad yastawi fihi lafzu ismil fa'ili wa lafzu ismil maf'uli fi ba'dil mawadi'. Terkadang sama padanya lafaz isim fa'il dan lafaz isim maf'ul pada sebagian tempat. Kenapa bisa sama? Li sukuni ma qablal akhiri fihi. Karena sukunnya huruf yang ada sebelum akhir padanya. Contohnya begini, muhab ya. Seperti lafaz muhab ya. Saya tulis di atas ya. Seperti lafaz muhab. Yang ini tasydid ya, berarti sukun. Huruf ba pertama sukun. Fa innahu yahtamilu ay yakuna isma fa'ilin wa isma maf'ul. Karena dia ada kemungkinan berupa isim fa'il dan berupa isim maf'ul. Karena perbedaan isim fa'il dan maf'ul itu kan pada huruf sebelum akhir, 1 huruf sebelum terakhir. Dalam hal ini misalnya huruf ra pada lafaz mustakhrij. Situ apakah fathah atau kasrah, itu saja bedanya. Nah, kalau dia sukun begini, ini kan ada kemungkinan bisa kasrah, bisa fathah sebetulnya asalnya. Nah, jadi kalau pada lafaz muhab, innahu yahtamilu an yakuna isma fa'ilin wa isma maf'ul. Dia bisa berupa isim fa'il dan juga isim maf'ul. Lakinna aslahu muhabib bi kasril ba'il ula in kana isma fa'ilin wa bi fathha in kana isma maf'ul. Ya, tetapi asalnya apa? Itu adalah kata muhabib. Asalnya ada ba 2 di sini, ya. Bentuk asalnya itu adalah di sini kita tulis ya, asalnya di sini. Ada 2 gini.
Kalau asalnya isim fa'il berarti dia kasrah. Ya. Kasril ba'il ula in kana isma fa'il. Ya, dengan mengkasrah huruf ba pertama jika berupa isim fa'il. Wa bi fathiha in kana isma maf'ul, dan memfathahkannya jika berupa isim maf'ul. Falamma uskinatil ba'ul ula, tatkala disukunkan ba yang pertama, wa udghimat fil babis tsaniyah, dan diidghamkan pada ba yang kedua, digabung dia pada ba yang kedua, ini jadi sukun muhab, dan digabung akhirnya jadi nggak kelihatan kan ya. Sama dia sara muhabun fastawa fihi lafzuhuma, ya, jadilah dia lafaz muhab ya, dengan tasydid, maka sama padanya lafaz keduanya, yakni lafaz isim maf'ul dan isim fa'il sama. Demikian pula lafaz mutahab, ya, ka muhabin fit takdir, seperti lafaz muhabin pada perkiraannya. Jadi mutahab itu dari kata saling mencintai itu ya, tahabbah. Asalnya tahabbaba. Ya. Habbaba. Nah, ba-nya itu ada nanti aturan tentang idgham di belakang, itu bisa digabung. Tapi dengan disukunkan yang pertama. Jadi tahabbah. Nah, itu kalau jadi isim fa'il gimana? Asalnya kan apa? Harusnya mutahabibun. Mutahabibun, tapi digabung. Nah, ba-nya menjadi mutahab. Sementara isim maf'ulnya juga sama. Kalau asalnya mutahababun, tapi ketika digabung menjadi mutahabun, sama persis. Ya. Wa mukhtar, demikian pula kata mukhtar dari kata ikhtara, yakhtaru. Asluhu mukhtayirun. Ikhtara itu asalnya ikhtayara. Sehingga isim fa'ilnya mukhtayirun. Isim maf'ulnya muhtayarun. Nah, ketika dihapus itu diganti jadi mat dia, maka sama bentuknya. Jadi asalnya muhtayirun bi kasril ya in kana isma fa'il, dengan mengkasrah huruf ya jika berupa isim fa'il, wa bi fathiha in kana isma maf'ul, dan dengan memfathahkannya jika berupa isim maf'ul. Wa 'ala taqdirain, jadi berdasarkan bentuk takdirnya, kulibatil ya'u alifan, diubah huruf ya-nya itu menjadi alif. Ini perlu ditulis nggak ya? Saja ya, biar nggak bingung ya. Jadi kata ikhtara, memilih. Ini asalnya kan ada ya di sini ya. Ikhtayara. Ini bentuk asalnya ikhtayara. Ada huruf illat di situ. Kemudian menjadi ikhtara. Ya. Ini kalau bentuk isim fa'ilnya dari fi'il mudhari'nya dulu ya. Ikhtara, ini jadi fi'il mudhari' menjadi ikhtayara yakhtayiru. Yakhtayiru. Kalau ini ikhtara menjadi yakhtaru. Ya. Yakhtaru. Yakhtaru. Nah, kalau diubah jadi isim fa'il, ingat tadi aturannya gimana? Huruf mudhara'ah kita ganti mim dhammah. Jadi muhtayirun. Muhtayirun. Kalau isim maf'ul sama, cuman harokat ya saja yang berbeda kan? Jadi fathah. Muhtayirun. Kalau diubah jadi dihapus ya-nya seperti ini, diganti jadi alif, maka dia jadi mukhtar. Nah, mukhtar ini bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Ya, bisa yang memilih, bisa juga yang dipilih. Jadi dikulibatil ya'u alifan, diubah huruf ya menjadi alif litaharrukiha, karena sesuai dengan harokatnya, wan fitahi ma qablaha, dan di fathah huruf sebelumnya. Nah, huruf ta-nya jadi fathah kan, dia jadi alif, ya-nya jadi, sehingga sesuai harokatnya menjadi fathah mukhtar.
fasara mukhtar. Demikian pula contoh wa muttarrin wa mu'taddin, sama ya. Muttarrin dan mu'taddin. Itu bisa isim fa'il ya. Asalnya muttarir atau muttarar. Ya. Demikian pula mislu mutahabin ya. Mislu mutahabin fi ma madha, sama dengan mutahab tadi seperti yang sudah ada di atas. Kemudian wa munsabbin fismil fa'ili wa munsabbin fihi fismil maf'ul. Nah, kalau munsabbin dan munsabbin fihi ini jelas karena ada fa, ada huruf jar fi di situ kan. Ini kan kemarin yang kita bahas bahwa dia asalnya dari apa? Bentuk pasif. Tapi kan pasifnya fiilnya lazim. Maka kemudian perlu diberi huruf jar untuk membuat dia muta'addi. Makanya dikasih fihi ya, asalnya munsabbin ya, menjadi munsabbin fihi. Itu mudah membedakannya antara isim fa'il dan isim maf'ul. Tinggal lihat, oh ini ada fihi berarti dia isim maf'ul. Yang agak susah tadi seperti lafaz mukhtar, muhab, itu karena dia berasal dari fi'il muta'addi ya, tidak perlu diberikan huruf jar untuk membuat dia muta'addi. Jadi kemudian wa munjabin, ini juga sama ya, ai mungkashifin ya, fismil fa'il, maknanya mungkashif ya. Pada isim fa'il asluhu aslinya apa? Munjawibun bi kasril wawi. Wa munjabin anhu asluhu munjawabun bi fathil wawi. Kalau ini juga mudah karena ada an ya. Kalau yang tadi yang enggak ada huruf jarnya gimana bedakannya? Ya lihat konteks kalimatnya ya. Jadi wa 'ala taqdiraini kulibatil wawu alifan. Kalau dilihat takdirnya dua kata itu ya, munjabin anhu dan munjabin dan munjabin anhu itu asalnya apa? Kulibatil wawu alifan, diubah huruf waw menjadi alif, fasara munjab, aslinya munjawib atau munjawab ya, diubah jadi alif menjadi munjabun. Wa inna ma utiya bi harfil jarri fi munsabbin fihi wa munjabin anhu fi ismil maf'ul li annahuma minal lazim. Ini sudah kita jelaskan ya. Tidak lain didatangkan huruf jar pada kata munsabbin fihi dan munjabin anhu pada isim maf'ul karena keduanya berasal dari lazim, fi'il lazim. Ya, untuk mengubah dia menjadi bina maf'ul harus diberi huruf jar. Waqad taqaddama anna bina ismil maf'uli minhu innama yakunu ba'da ta'diyatihi bi harfil jar. Ya, sudah berlalu penjelasan bahwasanya membentuk isim maf'ul darinya, yakni dari bentuk lazim, fi'il lazim, itu tidak lain ya setelah membuat dia muta'addi dengan huruf jar. Fa fi misli hadhihi al-mawadi'il mazkurati ismul maf'ali fa fi misli hadhihi al-mawadi'il mazkurati ismul fa'ili mislu ismil maf'uli lafzan. Maka pada contoh di tempat-tempat yang sudah disebutkan ini, isim fa'il itu semisal dengan isim maf'ul secara lafaz. Wa yakhtalifu at-taqdiru fi ismil fa'ili wa ismil maf'uli fihima kama alimt. Padahal berbeda takdirnya pada isim fa'il dan isim maf'ul pada keduanya sebagaimana sudah ketahui ya. Bisa diketahui kalau dikembalikan lagi ke bentuk asal tadi. Allahu a'lam bishawab ya. Ada yang mau diskusikan sampai sini? Cukup jelas ya. Nanti sebagai penutup Al-Kilani menyampaikan walamma faraghal musannifu min bayanis salim, saat telah usai al-musannif, ini maksudnya Az-Zanjani sudah selesai min bayanis salim dari penjelasan fi'il yang salim, maka gairus salim salasata aqsam, sementara ada yang gairus salim yang itu ada 3 macam, yaitu al-mudha'af wal mu'tal wal mahmuz, yaitu bentuk mudha'af, bentuk mu'tal dan mahmuz. Aurada kullam minha fi faslin ala tertibil mazkur, beliau mendatangkan masing-masing darinya pada pasal yang sesuai urutan yang akan disebutkan. Nah, maka pembahasan berikutnya itu tentang yang ghairu salim, dimulai nanti dari yang mudha'af, kemudian yang mu'tal, lalu yang mahmuz
Ya, insya Allah itu kita akan ulas di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang tadi kita bahas bisa dipahami dengan baik ya. Anda tinggal berlatih bagaimana membentuk isim fa'il dan isim maf'ul pada bentuk fi'il yang melebihi sulasi mujarrad. Melebihi sulasi mujarrad itu bisa berarti sulasi mazid, entah satu huruf tambahan atau dua atau tiga. Bisa juga rubai mujarrad atau rubai mazidnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.